Hai Football Lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Soal nasib Shin Tae-yong usai timnas Indonesia kalah dari Jepang di Piala Asia 2023, Zainuddin Amali, kami serahkan ke Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, angkat bicara soal nasib Shin Tae-yong dalam menangani timnas Indonesia. Dia menyatakan nasib Shin Tae-yong ada di tangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Zainuddin Amali mengatakan jajaran pengurus PSSI memang sudah melakukan rapat terkait dinamika yang ada. Hasilnya, hanya Erick Thohir yang punya wewenang memberikan keputusan terkait masa depan Shin Tae-yong. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan kembali saat ini belum mengetahui kepastian kontrak Shin Tae-yong dalam melatih timnas Indonesia apakah akan lanjut atau tidak. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu sendiri diketahui akan habis pada Juni 2024. Beberapa hari lalu, kami sudah rapat Exco PSSI. Kami sepakat menyerahkan ke Pak Erick yang akan memutuskan soal pelatih timnas Indonesia senior dan U23, kata Zainuddin Amali di Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024. Kontrak belum tahu. Bagaimana keputusan di Ketum, kami akan ikut. Itu, hasil, rapat resmi, Exco PSSI, lanjutnya. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, baru saja kalah 1-3 dari Jepang dalam laga pamungkas grup D Piala Asia 2023. Laga itu dimainkan di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu, 24 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu membuat kans timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar makin tipis. Sebab, tim itu perlu berharap ke laga di grup lain untuk menjadi 4 tim peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Kini, timnas Indonesia masih menduduki posisi keempat di klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Nasib timnas Indonesia akan ditentukan pada Kamis 25 Januari 2024 dengan menanti hasil dari laga tim di grup lainnya. Breaking news, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diupayakan main di laga timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini sudah membuktikan dirinya sebagai sebuah klub yang berlevel Asia atau bahkan level dunia. Hal itu terbukti dengan bagaimana permainan skuad asuhan Shin Tae-yong itu ketika menghadapi tim kuat di Piala Asia 2023 Grup D melawan timnas Irak dan timnas Jepang. Hal menariknya adalah timnas Indonesia selalu dikhawatirkan para lawannya, buktinya adalah ketika Garuda selalu dirugikan wasit dan VAR AFC Asian Cup Qatar 2023. Meski kalah timnas Indonesia sudah punya permainan di atas rata-rata. Sekedar informasi, timnas Indonesia harus move on dari apa yang telah terjadi. Shin Tae-yong harus mampu mengevaluasi anak asuhnya menjadi lebih baik lagi terlebih pada pilihan utama susunan pemain di starting 11 Garuda. Timnas Indonesia harus bangkit. Pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, mengatakan Ragnar Oratmangun dan Tom Haye diupayakan memperkuat timnas Indonesia saat bersua Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Kabar itu disampaikan Bung Ropan, sapaan akrab Roni Pangemanan, setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sekadar diketahui, saat ini ada 4 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Mereka adalah Nathan Koi Aon Swansea City, Ragnar Oratmangun Fortuna Sittard, Tom Haye S Heerenveen dan Martin Paes FC Dallas. Nathan Koi sejatinya sudah bisa mendapatkan paspor Indonesia pada medio Desember 2023. Namun, pemain Swansea City ini belum bisa datang ke Indonesia karena kesibukannya bersama sang klub. Sementara itu,
proses naturalisasi Ragnar Oratmangon, Tom Haye dan Martin Paes masih terus dikejar. Menurut Erick Thohir dalam informasi yang disampaikan Bung Ropan, Ragnar Oratmangon dan Tom Haye diharapkan sudah dapat tampil melawan Vietnam. Bagaimana dengan Martin Paes? Kabarnya, PSSI fokus kepada Ragnar Oratmangon dan Tom Haye lebih dulu. Saya mengobrol dengan Pak Ketua Umum, Erick Thohir, untuk menanyakan soal lanjutan proses naturalisasi sejumlah pemain. Pak Ketua Umum mengatakan semua berproses dengan baik. Bahkan Pak Ketua Umum mengatakan proses naturalisasi akan digenjot agar mereka dapat bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Bung Ropan, dikutip dari channel YouTube Bung Ropan, Senin, 22 Januari 2024. Pak Erick mengatakan pada akhir Februari atau awal Maret 2024 sudah tuntas, sehingga mereka berkesempatan tampil menghadapi Vietnam. Jadi fokusnya sekarang adalah Ragnar Oratmangon dan Tom Haye agar prosesnya secepatnya diselesaikan, baru kemudian Martin Paes. Kehadiran Ragnar Oratmangon dan Tom Haye memang dibutuhkan timnas Indonesia. Ragnar yang saat ini berstatus penyerang klub Liga Belanda, Fortuna Sittard, dapat menambah daya gedor skuad Garuda. Sementara itu, Tom Haye dapat membuat lini tengah timnas Indonesia semakin hidup. Mungkin dua pemain ini dianggap Pak Ketua sangat penting. Pertama, Ragnar Oratmangon dibutuhkan. Pak Ketua melihat daya dobrak lini depan harus lebih kuat lagi. Sementara Tom Haye dibutuhkan untuk mengatur permainan, tegas mantan manajer Persija Jakarta ini. Jika dua kali menang atas Vietnam, timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, di dua laga terakhir, timnas Indonesia akan bermain kandang kontra Irak dan Filipina.